Betul bahwa suami itu ada kewajiban memberikan nafkah, tetapi sesuai kemampuan dirinya, bukan sesuai keinginan istrinya. Ya. Catat para ibu, para akhwat. Seorang suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi sesuai kemampuan suami, bukan sesuai keinginan istri. Karena banyak para suami, mereka rela peras keringat banting tulang, bahkan mereka merasakan kelelahan mencari nafkah karena target cari nafkahnya itu sesuai keinginan istri. Mas, kalau kita nikah setelah 2 tahun, kamu harus bangunkan rumah, mamanya. Rumahnya tipenya seperti ini, ya, tipenya umpamanya sekian-sekian. Nanti ada garasinya. Nanti kamu harus beliin saya mobil. Nanti motor yang seperti ini. Maka inilah penyebab kenapa para suami akhirnya sudahlah mereka bodoh agama, tidak paham agama, ketika berumah tangga menjadi beban berat apa? Mencari nafkah. Padahal kewajiban suami mencari nafkah itu apa? Sesuai kemampuan dia, bukan sesuai keinginan istri. Ya. Makanya ketika seorang suami mencari nafkah sesuai keinginan istri, yang terjadi seumur hidup kerjaannya cari duit. Dan dia tidak sempat belajar agama, yang pada akhirnya tidak akan sempat memahamkan agama kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga tumbuhlah anak-anak yang pun mereka tidak pernah ngerti perintah dan larangan Allah. Kalaupun mereka beragama, agamanya turun-temurun, yang istilah Jawanya, cara beragamanya jalaran soko kulino, beragamanya karena kebiasaan, bukan karena bimbingan ayahnya. Sehingga muncul istri-istri pun, istri-istri yang beragamanya jalaran soko kulino, bukan mengajarkan agama, bukan mengamalkan agama sesuai bimbingan suaminya. Harusnya seorang istri ketika berumah tangga, tidaklah dia mengamalkan agama kecuali mengamalkannya atas dasar bimbingan suaminya. Bahkan harusnya idealnya sebelum si wanita itu berumah tangga, sebelum si akhwat itu berumah tangga, dia telah mengamalkan agama sesuai bimbingan ayahnya. Ketika dia berumah tangga, berpindah mengamalkan agamanya sesuai bimbingan suaminya. Karena ya ketika para wanita tumbuh dewasa di atas bimbingan agama ayahnya, maka ketika berumah tangga suami itu tidak terlalu berat. Ya, tidak terlalu berat. Tinggal meneruskan, tinggal estafet meneruskan bimbingan ayahnya untuk istrinya. Tapi itulah realitanya, realitanya terbalik. Ya. Ketika kecil nggak dibimbing ayahnya, nggak diperhatiin ayahnya, nggak diperhatiin ibunya. Ketika berumah tangga juga belum siap berumah tangga, belum siap pemahaman agama. Akhirnya sebelum belajar agama sudah kadung punya anak, sibuk ngurus anak, sehingga tidak ada kesempatan untuk belajar agama. Si suaminya juga sibuk cari duit, cari harta, baru bisa beli motor target yang lain, bagaimana bangun rumah, bagaimana menghidupi ini dan itu, bagaimana bikin banyak sekali. Belum apa target bisnis ini dan itu. Sedangkan dia tidak pernah menasihatkan istrinya terhadap agama Allah. Karena apa? Istrinya apa? Pergi pagi, pulang malam. Ya? Seorang suami pergi pagi, pulang malam, lalu kapan dia membimbing istrinya dengan bersama duduk, memberi nasihat? Kapan? Tidak ada. Kenapa? Karena berangkat sudah di pagi-pagi, pulang di malam hari sudah capek, kemudian juga istrinya capek. Bahkan sebagian rumah tangga kaum muslimah, suaminya kerja, istrinya kerja. Kalaupun punya anak, yang ngurus baby sister. Padahal Masya Allah suaminya sarjana, istrinya sarjana, punya anak yang ngopeni, yang didik pembantu, yang SD aja tidak tamat. Subhanallah. Ini pemicu permasalahan rumah tangga. Ya.